Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat berjumpa melalui sehati di dalam doa. Pada saat ini kita kembali akan menikmati kasih Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan di dalam merenungkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 14, ayat yang pertama dan kedua, muliakan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam sepanjang hari kehidupan, di dalam segala aktivitas kami. Dan kini Tuhan kembali mempersekutukan kami melalui sehati di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelum hamba-Mu menguraikan firman-Mu, kami memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan menuntun kami dan juga menolong kami semuanya, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yakobus 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20, mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak akan turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang sudah kita baca dan kita ikuti tadi dari Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20,
Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu doa orang benar, besar kuasanya. Doa orang benar, besar kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mendengar, dan maha mengetahui apa yang kita rasakan dan apa yang kita gumulkan di dalam hidup ini. Tuhan tahu dikala kita merasa bahagia, sukacita. Tuhan juga tahu dikala kita bergumul dan membutuhkan pertolongan daripadanya. Karena itu, di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi." Tuhan melalui firman-Nya ini menuntun kita bahwa di dalam pergumulan dan di dalam kebahagiaan hendaknya kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang empunya hidup ini. Dan Tuhan tahu solusi, bahkan bagaimana memaknai setiap kehidupan yang kita hadapi. Kita tidak dapat mengandalkan apa yang ada pada kita selain memohon pertolongan Tuhan dan juga memohon tuntunannya dalam menghadapi semua hal di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan akan mengalami kesibukan dalam mendengar doa-doa setiap manusia, sehingga dapat melupakan apa yang kita doakan atau kita pinta kepadanya melalui doa. Percayalah, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Namun di dalam kita berdoa, kita perlu memperhatikan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya tentang bagaimana kita berdoa, khususnya yang disampaikan di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-16. Doa orang benar besar kuasanya. Itu berarti doa yang besar kuasanya adalah doa yang disampaikan oleh seorang yang benar di hadapan Tuhan dan seorang yang sungguh yakin akan pertolongan Tuhan. Ini menjadi evaluasi bagi kita bahwa di dalam kita berdoa, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari bagaimana cara kita hidup di hadapan Tuhan. Itu dapat kita lihat pada ayat 16 kalimat bagian pertama. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau menuntun kita bahwa untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam doa kita, kita harus berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, agar kita layak menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Kita ingat bahwa dosa adalah penghalang terbesar di dalam membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, dan Tuhan tidak ingin kita berbalik untuk hidup di dalam dosa lagi. Karena itu, jika kita masih membiarkan hidup kita untuk berada di dalam perbuatan-perbuatan dosa, mungkinkah Tuhan mendengar doa kita? Tetapi, jika kita minta ampun dan mau berkomitmen untuk hidup semakin benar di hadapan Tuhan, kita yakin kuasa doa akan kita rasakan. Inilah kehidupan orang yang benar, selalu menghargai relasi yang Tuhan sudah pulihkan, sehingga selalu berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Jika kita mewujudkan kehidupan yang benar, maka kita juga yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan keyakinan itu akan membuat kita selalu setia berdoa. Tidak akan pernah putus asa dan akan selalu percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur melalui firman Tuhan pada saat ini. Kita mendapatkan tuntunan yang sejati dari Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Bahwa doa orang benar besar kuasanya. Mari kita semangat untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan selalu yakin dan percaya akan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Terpuji Tuhan. Amin. Firman-Nya. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 2. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu baik, kepadamu pada saat ini, kembali lagi kami menaikkan doa-doa kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun juga. Berbagai situasi kami hadapi, baik di dalam pergumulan maupun juga di dalam kegembiraan. Dan firman-Mu menuntun kami pada hari ini, mau mengatakan dan mengajarkan kepada kami bahwa baik di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, maupun juga di dalam sukacita, di dalam kegembiraan, kami datang kepadamu. Karena Engkaulah yang mengetahui bagaimana caranya kami menghadapi setiap hal yang kami hadapi di dalam hidup ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, melalui firman-Mu pun kami diingatkan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih. Kami sungguh menyadari bahwa di dalam hidup ini seringkali kami jalani dengan ketidakbenaran. Seringkali ya Tuhan, kami menjalaninya menurut kehendak hati kami sendiri, menurut keinginan kami sendiri, tanpa mau selalu berada di dalam tuntunan Tuhan. Saat ini, Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai tanda sayangnya Tuhan pada kami, bahwa cara seperti ini tidak tepat. Kami harus selalu berjuang untuk hidup benar, sehingga perjuangan untuk hidup benar ini menjadi jalan yang selalu terbuka bagi kami untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan melalui doa-doa kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas tuntunan Tuhan ini. Kiranya melalui Roh Tuhan akan senantiasa menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini kami terus bergumul bersama dengan jemaat Tuhan yang berada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja
yang saat ini dalam proses-proses pemulihan, baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Engkau melawat satu persatu, mengaruniakan kekuatan kepada mereka untuk selalu percaya bahwa mereka semua akan melalui proses ini dengan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memulihkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mohon untuk semua dokter dan perawat, Tuhan mengaruniakan kekuatan, semangat, dan iman yang kuat bagi mereka untuk senantiasa merawat dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami percaya di dalam perawatan yang penuh kasih itu juga mengalir kuasa dari Tuhan sendiri untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa membawa pergumulan bagi jemaat Tuhan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencari pekerjaan. Tuhan kiranya mengaruniakan juga selalu semangat dan kesabaran di dalam perjuangan ini, dan juga keyakinan bahwa di dalam perjuangan ini mereka pasti akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Demikian juga di dalam segala aktivitas kehidupan kami Tuhan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, maupun juga di dalam sekolah anak-anak yang berlangsung di rumah. Tuhan kiranya senantiasa menolong dan menyertai agar di dalam segala aktivitas kehidupan kami selalu dimampukan untuk melaksanakan tugas kami dengan baik dan selalu berserah kepada penyertaan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Engkau selalu pimpin dan sertai. Demikian juga rekan-rekan sepelayanan kami multimedia, kami selalu serahkan kepadamu Tuhan. Engkau membentengi dengan kuasa-Mu, Engkau melindungi, mengaruniakan mereka selalu semangat dan sukacita, dan kepasrahan kepada Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan ini, agar pelayanan ini semuanya berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa pada malam hari ini. Kita percaya bahwa di dalam kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan iman kita dan juga kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan hari ini dan selamanya. Selamat berjumpa untuk sehati di dalam doa esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.